Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Permatasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Halo, saya sendiri Vita Permatasari dan di sini ada pengajar praktik saya Ibu Abriani dan fasilitator saya Bapak Usman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Check it out. Simpulan dan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru hendaknya harus profesional dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang pertama ada disiplin positif, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian, untuk disiplin positif, uraian yang pertama yaitu kita dapat mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, penghargaan atau hukuman, serta dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Untuk posisi kontrol guru adalah yang paling utama adalah sebagai manajer. Manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama murid, meminta murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi restitusi manajer ini dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi diri sendiri sehingga akan tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Kemudian, untuk selanjutnya ada keyakinan sekolah dan atau keyakinan kelas. Yang pertama, guru dapat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, kita bisa menerapkan guru berperan sebagai manajer, di mana guru itu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan melalui 3 tahapan, di mana yang paling baik adalah sebagai manajer dengan 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari hal itu, kita bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, murid itu dituntun dengan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, di mana untuk mendapatkan suatu imbalan. Jadi, murid ini biasanya melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang terakhir di sini untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana dari ketiga ini ada faktor eksternal dan faktor internal. Berikut adalah faktor eksternalnya, di mana faktor dari luar yang menyebabkan murid ingin mendapatkan imbalan dan murid ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian bagaimana kita bisa mengajak murid itu memasuki motivasi mereka secara internal. Jadi untuk menjadi orang yang diinginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai seorang guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Kemudian budaya positif ini dapat terwujud dengan 3 langkah ini.
Jadi koneksi antar materi budaya positif dengan filosofi KHD, dengan nilai dan peran guru penggerak, dan dengan visi guru penggerak. Di mana untuk budaya positif dapat terwujud dengan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat murid itu sendiri. Kemudian, kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif ini dapat terwujud jika nilai guru penggerak diantaranya reflektif, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan berpihak pada murid dapat diterapkan. Kemudian, dapat mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama di sekolah. Selanjutnya, kaitan dengan visi dari guru penggerak adalah perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi dari guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Cara mewujudkannya dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, dari koneksi antar materi tadi, kita akan merefleksikan bahwa sejauh mana sih pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Di sini saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada teman sejawat yang ada di sekolah. Kemudian, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, seperti mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Ya, meskipun pada dasarnya kita sering berikan suatu penghargaan pada murid, tetapi tidak boleh berlebihan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah pembuat rasa bersalah, teman, dan penghukum. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering bertindak bullying di dalam kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, perasaan saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang masih perlu diperbaiki? Nah, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah memunculkan motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, hal yang harus diperbaiki adalah mengubah posisi guru menjadi seorang manajer. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Perasaan saya saat itu terkadang merasa bersalah karena harus menghukum dan memberikan konsekuensi jika murid bertindak salah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan menjadi nyaman, tenang, dan mulai menyadari komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid itu penting. Pertanyaan selanjutnya, sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang
Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, saya pernah melakukannya, namun hanya menerapkan satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan. Pada saat itu, kamu melakukan apa? Misalnya, kemudian alasan apa yang membuat kamu melakukan hal seperti itu? Itu adalah pertanyaan. Kemudian untuk pernyataannya, pasti kamu mempertahankan sesuatu yang penting menurut kamu. Dan kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi, tapi kamu bisa mengontrolnya. Selanjutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua atau wali murid, agar budaya positif dapat diterapkan di rumah dan tidak hanya di sekolah atau di kelas saja. Harapannya, budaya positif ini menjadi kebiasaan yang diterapkan di lingkungan dimanapun mereka berada. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.